Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi PRM Purwomartani Selatan rahimakumullah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini alhamdulillah segar sekali ya. Di luar sudah tidak seperti biasa, jarang hujan, ini sudah kita mendapatkan hujan. Tetapi pagi hari ini juga tidak ada tanda-tanda panas ya, jadi seger mudah-mudahan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini sebenarnya yang mengisi kajian adalah Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar ya, tapi beliau pagi ini masih di Banda Aceh ya, ada kegiatan pimpinan pusat di Banda Aceh. Kemudian yang kedua ngisornya itu adalah Bapak Dr. Andes Supriyatna, beliau ada di Banyuwangi. Nah, jadi kesibukan beliau memang banyak ya. Sehingga ngisornya lagi ini pada tindakan healing ya. Maka yang tidak pergi-pergi, saya insya Allah tidak pergi-pergi, ini untuk membersamai di kegiatan pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk mempunyai tujuan dalam setiap kegiatan kita. Jadi setiap pagi harus mempunyai program. Orang yang melakukan sesuatu tidak terprogram, ya nanti akan tidak sesuai dengan program. Ya mboten Pak Kepala Sekolah. Ya nggak ada programnya kok. Gitu ya. Jadi orang yang tidak mempunyai program tidak akan bekerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang diprogramkan, karena tidak mempunyai program. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ini kemarin di mukadimah pengajian yang lain saya sampaikan, Nabi itu ketika pengajian, ketika memberikan tausiah kepada jamaah, kepada sahabat-sahabat, membuat satu garis lurus ya. Umpama yang dituju itu adalah depan ini, buat garis lurus. Tetapi apa yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak di karpet seperti kita ini, di pasir, sehingga kelihatan garis lurusnya. Ini adalah jalanku, jalan kita. Begitu sahabat sangat antusias memperhatikan. Kemudian Nabi juga membuat dari garis-garis, dari garis ini garis-garis ke kanan, garis ke kanan banyak, garis-garis ke kiri, garis-garis ke kiri. Setelah itu Nabi mengatakan ini, jadi garis yang lurus ini di kiri kanannya ada garis-garis yang akan membelokkan kita. Jadi kalau kita sudah punya tujuan pun, tetap nanti ada yang akan membelokkan. Dibelokkan itu setan ada di situ untuk membawa kita supaya kita tidak meniti jalan yang lurus itu. Celakanya Bapak Ibu,
di belokan-belokan, ya, di garis-garis yang ke kanan atau ke kiri itu adalah hal-hal yang sering menjadikan kita senang. Nah, ada taman yang indah, mandek, eneng jembatan baru dicat, ya, kemudian kita juga mampir ke situ. Nah, di jalan lintas selatan itu ada view foto yang bagus, wis diumumkan nggon medsos. Padahal kita lewat, tapi tidak lewat situ. Wah, iya di sana itu ada tempat foto yang bagus ya. Kita mampir. Nah, gitu. Nah, ternyata di situ banyak orang jualan. Ya udah mampir kelamaan di situ. Akhirnya kita lupa dengan apa yang akan kita tuju. Ini gambaran bahwa orang yang sudah punya tujuan pun bisa dibelokkan oleh setan yang menjaga belokan-belokan tersebut, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus canangkan betul apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita hari ini, tujuan kita di dunia harus kita canangkan. Kalau kita sudah mencanangkan itu, maka kita mudah sekali mengarahkan. Ketika kita akan membelok atau kita berhenti untuk beristirahat, kita tetap selalu mengarahkan kepada tujuan yang akan kita raih itu. Berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan. Ya, banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia karena tidak tahu yang mau dikerjakan hari ini apa, yang akan dikerjakan besok apa, dan tidak ada. Pokoknya nanti kalau angin bertiup ke utara, ya ikut ke utara. Kalau angin ke selatan, ya ke selatan. Wis ngene ana sing ngampiri nang ndi manut lah gitu. Akhirnya kan seperti itu. Kalau kita udah punya prinsip, dihampiri barang dipertimbangkan. Ketika saya dihampiri, apakah orang yang ngampiri ini akan menyampaikan saya ke tujuan saya atau tidak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap pagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Doa maksurah, ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mestinya menjadi amalan harian kita, ya, amalan harian kita untuk melandasi kita supaya kita mempunyai tujuan hidup. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Doanya sederhana, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Nah, ibu-ibu pun hafal dereng? Pun hafal dereng, Bu? Dereng. Bapak-bapak pun hafal? Ampun. Sing empun. Ini doa yang setiap pagi dibaca oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh banyak ahli hadis, ya. Doanya sederhana nggih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Nggih. Ampun kleru dengan doa minum air Zam-Zam. Wong lekase padha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in. Niku doa minum air Zam-Zam. Nggih. Ning Pak Khalik Mukhtar niku riyen kabeh minum ya nganggo kuwi men napa biar tetap jadi obat. Jadi minuman itu jadi obat, gitu ya. Jadi ini dihafalkan, ya.
Nah, nanti kita bahas kenapa kok ini diajarkan oleh Nabi. Kaitannya dengan tujuan hidup tadi. Allahumma ya Allah. Nah, atasipun ngeten niku Bu Mira. Allahumma iduh Gusti Allah menawi cara Jawi. Ini estu kula. Sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Nah, tujuan hidup kita dah jelas ya. Apa Bu? Ilmu yang bermanfaat ya. Mohon kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah warizqon thayyiba, rizki yang baik. Nah, ini udah pagi-pagi udah minta rizki yang baik. Yang ketiga wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nih Pak Hasim, wa amalan solihah. Soleh belum tentu diterima kalau tidak ikhlas. Nah, maka doanya wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ini doanya mudah sekali. Nek tadi belum baca, ya sekarang dibaca. Dibaca bersama-sama. Allahumma, monggo. Inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pun apal dereng? Dereng agak ping pindho. Nek ping 3 apal niki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sinten sing dereng apal? Apal kabeh sini. Sing mriki mung setunggal sing urung apal. Ada hafal semua. Ya, kecuali yang belum hafal. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat nas zikir dari Rasulullah ini ya. Yang pertama yang disebutkan adalah permohonan ilmu yang bermanfaat sebelum rizki yang baik, sebelum amal yang diterima. Nah, jadi permohonan pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini yang paling pokok adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, maka dulu pernah saya sampaikan hadis Nabi, mayyuridillahi bihi khairon yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan fahamkan pada orang itu ilmu agama. Dipahamkan persoalan agama. Banyak orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang kedokteran, dokter, neng nggak paham agama, yo bahaya. Ilmu kedokterannya itu ya mau golek duit, ya dah.
Tujuannya ya cari duit supaya nanti ketika melakukan tindakan tertentu ya dapat duit. Praktek ya biar dapat duit. Udah. Urusan apa namanya? Urusan kebaikan tidak terpikirkan. Ya. Saya pernah dapat cerita dokter spesialis bedah pergi naik sepeda. Terus membawa alat-alat kebersihan. Ya ada kosek WC, ada macam-macam itu termasuk yang untuk mengkilapkan kamar mandi. Itu cari kamar mandi masjid. Terus ditanya, dokter itu ganjaran sudah banyak banget nolong orang-orang itu. Tapi kok kenapa masih ngerjakan ngosek WC? Jadi datangi masjid-masjid yang WC-nya kelihatan kotor-kotor itu dibersihkan. Nah jawabannya, saya itu nggak ngerti nanti amalan mana yang diterima oleh Allah. Apa ngobati wong padahal bayar gitu, atau ngosek WC ini yang dapat diterima oleh Allah itu. Itu namanya dokter open. Tahu Bu open? Open itu apa? Seneng ngopeni amal. Dia nggak ngerti katanya amal mana yang diterima. Jangan-jangan ngosek WC, ngeresiki kamar mandi, ngeresiki tempat wudhu itu yang diterima. Itu dokter loh itu, masya Allah. Lah kadang-kadang kita kan enggak WC reket yo karepmu wong tunggu aku. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, ini yang jadi. Ya, padahal banyak sekarang masjid-masjid yang pengen melayani umat dengan berbagai fasilitas. Kembali ke tadi ya. Kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i terutama. Apakah ilmu yang lain tidak diperlukan? Perlu, semua ilmu baik. Ya, ilmu kedokteran, akuntansi, farmasi, ya, geografi, semua baik. Tetapi kalau orang dengan ilmu-ilmu itu tadi tidak paham dengan persoalan agama, maka jangan banyak berharap didapatkan kebaikan dari orang tersebut. Tetapi kalau orang paham agama, pasti ya dia akan menjadi orang baik. Kalau begitu, orang yang paham ilmu-ilmu yang saya sebutkan bermacam-macam itu akan mendapatkan jaminan menjadi baik kalau orang itu paham terhadap agama. Nah, maka jangan kemudian kita tidak ngajak, tidak nyuruh anak-anak kita belajar agama. Karena saya lihat yang belajar agama itu rata-rata sudah tua-tua. Nek jak ngapalke, saiki diapalke, sasi ngarep atau bulan depan sudah lupa. Itu. Ya istibaleni lali. Ya ndak apa-apa nih kan sudah sregep. Nah, itu. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bekal ilmu syar'i itu tadi saya katakan menjadi penting, ya. Ilmu agama itu penting karena dengan paham agama kita bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Kita bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Bahkan kita dalam ibadah pun bisa tahu itu tuntunan atau bukan. Ya. Sekarang itu kebalik-balik. Yang diperintahkan wajib dikerjakan malah dianggap tidak wajib. Tetapi yang tidak disuruh malah dikerjakan. Anggapnya ini apa ya? Anggepe apa Pak Nandar? Rumangsanya ada apa? Sama padha iki. Apa ya sing pas itu?
Anggapannya dikira itu yang jadi tuntunan. Coba sekarang orang Islam itu mengerjakan sholat itu wajib apa bukan? Wajib. Ini bagi yang tahu seperti penjenengan wajib. Nek ra sholat dosa apa ndak? Dosa. Iya, dosa kalau tidak sholat. Ning coba dilihat umat Islam yang tidak sholat itu berapa orang? Yang tidak sholat itu ada 5 orang enggak di Kadirojo? Islam loh, yang Islam loh, bukan yang Islam. Ada yang tidak sholat 5 orang lebih 50 lebih, mungkin 50% lebih. Iya, karena nggak paham bahwa sholat itu kewajiban. Ya badan. Tapi banyak amalan-amalan lain yang sebenarnya tidak wajib, tapi kudu. Coba nek jenengan nanggon seripah itu, natani kembang kayak untuk sibuk banget. Itu wajib apa bukan? Bukan. Ya. Menyediakan air dari 7 sumber itu wajib apa bukan? Enggak bukan. Karena nggak ngerti. Nah ini pentingnya belajar ilmu syar'i di situ. Ya. Nah, kudu ono degan. Akhirnya dadak golek nang nggon tukang degan. Nah, nang grogol itu. Arep apa? Eneng seripah. Titenane anggar tuku degan go mulih wutuh iki mesti ono seripah. Iya. Ternyata degane kudu degan sing dalamnya berwarna apa? Warna bukan yang hijau tapi dalamnya warna merah, serat merah. Wah, nggo apa? Seripah kudu serat merah. Iya, nek ora nanti ditagih. Nah, gitu. Ini jadi kita itu karena nggak paham syar'i, yang wajib malah tidak dikerjakan, yang tidak dituntunkan malah dikerjakan. Nah, inilah pentingnya kita punya orientasi hidup. Tujuan apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Saya membuat contohnya sederhana nggih. Nah, ini. Monggo nanti kita itu izin wajib ki opo? Mesti kan jadi pertanyaan seperti itu. Ya, kewajiban kita terhadap Allah apa? Itu di ilmu syar'i. Kewajiban kita terhadap orang tua apa? Ada tuntunannya. Kewajiban kita terhadap anak bagaimana? Ada tuntunannya. Kewajiban kita terhadap tetangga ada tuntunannya. Kewajiban kita terhadap lingkungan juga ada tuntunannya. Nah, ini siapa yang menuntunkan? Rasulullah sudah menuntunkan bagaimana cara-cara bertetangga, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, bagaimana kita terhadap Allah. Ini yang membicarakan ini adalah ilmu syar'i. Di biologi tidak ada itu. Nggak ada. Di ilmu ekonomi nggak ada, mah kudune ngirit. Maka di negara-negara yang maju yang tidak menggunakan dasar-dasar agama, ada sementara yang punya usulan, orang yang sudah tidak produktif itu sudah dimusnahkan saja. Ada yang punya orang tua di rumah malah ngerepot-ngerepoti, anaknya sukses semua, dibawa ke panti jompo, ngeribeti di rumah. Sudah duitku banyak, udah di panti jompo saja. Anaknya di kompromi, kemudian bapaknya nangis-nangis nggak mau, tapi tetap dibawa. Pokoknya nanti bisa membiayai di panti jompo. Padahal dulu ketika masih kecil teringat oleh orang tuanya, iya dulu ketika malam-malam bangun harus nyeboki harus. Nah, ini tidak diperhatikan karena tidak paham ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, ini
Ini orientasi hidup kita yang pertama itu. Dengan ilmu agama, insya Allah kita paham apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling benar. Karena itu berlaku secara universal. Universal napa Bu? Angil ya kula anu ya. Universal niku berlaku dimanapun, kapanpun, untuk siapapun. Nah, bisa berlaku di Kadirojo, juga berlaku di Amerika. Jadi Amerika ya, Amerika juga iya. Nah, itu. Padahal Pak Amir meriku. Itu juga berlaku. Itu. Jadi dimanapun bisa diterapkan. Ya. Berbeda dengan yang bersifat lokal. Umpamanya, tak kasih contoh. Sering saya melihat ini sholat, ya, ada makmum masbuk di belakang. Karena udah selesai di sini, nek wong Jowo itu biasa nih, kalau melewati orang kan agak merunduk ya. Padahal jelas ada orang sholat, ya. Liwat depannya, anggepe wis sopan dengan merunduk itu. Padahal melewati orang yang sedang sholat itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Di hadis disebutkan meskipun dia harus menunggu 40 tahun gitu. Saking tidak bolehnya. Nah, gitu. Tapi ya udah enggak, liwat wae ning nganggo kayak nuwun sewu, long sholat kok di nuwun sewu nih. Ya. Karena enggak paham, ngen-ngennya sudah benar. Nah, inilah ngen-ngennya sudah benar. Padahal enggak, tuntunnya enggak seperti itu. Tunggu. Tunggu sampai lama ya tetap ditunggu. Itu. Nah, ini masalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah memohon rizki yang baik, ya, memohon rizki yang baik melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memohon rizki yang baik ini memuat dua klasifikasi rizki. Rizki yang baik atau halal dan penghasilan yang buruk. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Tidaklah menerima Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Jadi yang diterima oleh Allah itu adalah yang baik. Yang buruk tidak akan diterima. Nah, tahu baik dan buruk, halal dan haram itu dari mana? Kembali ke yang pertama tadi. Nah, dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Maka afdhalu dzikri itu apa? Fa'lam. Seutama-utama zikir itu adalah fa'lam, mengilmui. Jadi zikir yang paling utama ya kita berilmu, mencari ilmu, bukan yang lain. Ya. Maka majelis ilmu itu lebih penting daripada majelis-majelis yang lain. Kalau yang lain, ya, majelis zikir itu hasilnya sebenarnya adalah majelis ilmu, bukan zikiran, bukan, tapi ilmu. Nah, sering kita itu nek zikir bersama tapi nyari ilmu enggak. Yang benar adalah zikir itu mencari ilmu bersama-sama, nanti mengamalkannya adalah pribadi-pribadi, kecuali yang diperintahkan bersama-sama. Yang diperintahkan bersama-sama apa? Sholat berjamaah misalnya, itu kan bersama-sama. Saya ingat awal-awal di Kadirojo, saya tanya, "Iki gawe apa, Pak?" "Gawe musola." "Di mana?" "Di rumah." Iki tondo-tondo nek jenengan pengen salate ora nang masjid, gitu. Lah, gawe musola nang omah. Tapi kan jamaah. Jamaah di mana? Di rumah. Dengan siapa? Keluarga.
Nah, ini akhirnya sudah mulai pengen mengisolasikan diri dengan keluarga, ora gelem berjamaah. Padahal Nabi memerintahkan kan sholat itu berjamaah. Oh, ya, bahkan berangkat ke masjid itu langkah pertama menghapus dosa kita, langkah kedua mengangkat derajat kita, langkah berikutnya mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa, terus gitu. Ya, dulu saya sampaikan jalan dari rumah saya sampai Masjid Al-Falah itu adalah 710 langkah. Tak hitung itu waktu itu. Coba nanti Pak Kirno ngitung dari rumah ke masjid berapa langkah. Berarti siti pahalanya. Semakin jauh semakin banyak pahalanya gitu. Maka yang sregep ke masjid ya gitu. Saya sekarang nggak begitu jauh, hanya 20 meter, berarti pahalanya mung sithik. Pak Ruli itu sithik banget. Hanya depan situ. Itu yang jauh itu yang banyak. Pak Bambang banyak itu karena putaran rodanya itu. Nek putaran roda enggak tahu di hadis enggak ada. Langkah yang dihitung. Itu saya beritahu seperti ini, terus besok dari Sidoarjo jalan kaki dihitung meneh. Dihitung. Ya, itu ya. Nah, tentang rizki yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, ayat 51. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Rasul pun diperintahkan untuk makan makanan yang baik-baik. Bagaimana dengan kita? Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi yang kita diperintahkan makan itu adalah rezeki yang baik. Kalau tidak salah di Al-Baqarah 168 juga demikian, kita cari dulu. Nah, di Al-Baqarah 168 juga demikian. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau tidak halal ya kemungkinan kita ngikuti langkah-langkah setan. Nah, ini Bapak-bapak. Ya, kalau sudah ada minum sepertinya rada seger. Ya. Iya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka dalam keseharian seorang muslim mestinya kita memastikan untuk mencari rezeki yang halal, yang baik, yang bermanfaat dan menjauhi rizki yang diharamkan. Nah, mencari harta yang baik-baik ya, menghindari mencari harta yang diharamkan. Nah, kita mestinya menempuh cara-cara yang terbaik yang sesuai dengan kondisinya. Karena setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang jadi guru, jadi petani, jadi pedagang,
Jadi apa lagi? Nah, ya, bermacam-macam itu yang kita cari. Nah, ini disimpulkan motivasi dan langkah seorang muslim dalam mencari rezeki itu adalah ini yang pertama, Bapak-bapak, ini Ibu-ibu, motivasinya tolong nanti diorientasikan. Yang pertama, di dalam bekerja atau mencari penghasilan, ia melakukannya dalam rangka menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan individunya, dia sendiri, dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu yang pertama, motivasi pertama. Ya, mencari penghasilan dalam rangka menjalankan kewajiban. Kewajiban memenuhi kebutuhan dirinya dan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu. Yang kedua, orang bekerja supaya tidak tergantung kepada orang lain. Nah, ini sering saya sampaikan hadisnya, laisa bi khairikum man tarokat dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'ah. Bukanlah orang yang terbaik di antaramu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, atau meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Jadi orang yang mau nang masjid tok ora tau nyambut gawe itu bukan yang terbaik. Sebaliknya orang yang ora tahu ngambu masjid, maksudnya nggak pernah ke masjid, nah pokoknya nyambut gawe terus, nah, sampai wah pokoknya hartanya numpuk 7 turunan sampai. Tadi anak turunan yang pertama, turunan kedua, ketiga itu nggak nyambut gawe cukup gitu. Tapi lupa dengan masjid, itu juga bukan yang terbaik. Ya. Hatta yusiba minhuma jami'a, sehingga mendapatkan kedua-duanya. Nah, dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Ini yang penting. Fa inna dunya balagun ilal akhiratihi wala takunu kallan alanna. Sesungguhnya dunia ini adalah perantara untuk sampai ke akhirat. Jadi kita nggak mungkin bisa selamat di akhirat tanpa melalui dunia. Ya diriwangi ngaji ini dalam rangka apa? Biar selamat. Saran untuk selamat ya lewat dunia. Wala takunu kallan 'alan nas, dan jangan kamu menjadi beban tanggungan orang lain, menjadi benalu. Maka kita disuruh untuk bekerja. Maka tuntunannya bekerja itu supaya kita tidak tergantung orang lain. Meskipun ya, kadang-kadang masih tergantung juga, ya nggak apa-apa, tapi sudah berusaha. Karena rezeki itu oleh Allah ada yang diluaskan, ada yang dibatasi. Bukan disempitkan, dibatasi. Nah, ya. Yakdir itu kan dibatasi. Yang ketiga, dalam bekerja ia berniat memperoleh kemampuan finansial untuk menyempurnakan ibadahnya. Karena ada ibadah-ibadah yang membutuhkan biaya. Pak Har beli peci baru 57.500 ini karena punya duit. Ya dah? Nah, itu. Nggak mungkin bisa beli peci kalau tidak punya duit. Ya. Pak Agustiono hari ini masih di Mekah ya Pak Nandar ya, karena umroh beserta keluarga. Nggak mungkin umroh kalau tidak punya duit. Bu Mira dengan kudung yang baru untuk menutup auratnya, nggak mungkin beli itu kalau tidak punya duit. Nah ini loh, nah, kan ada ibadah-ibadah yang perlu duit untuk memenuhinya. Ini jadi kita bekerja niatnya untuk menyempurnakan ibadah.
Yang ketiga, mencari penghasilan dari sumber-sumber yang baik dan menjauhi sumber penghasilan yang buruk dan diharamkan. Nah, ini ya juga beberapa kali saya sampaikan. Alah Mas, saiki golek sing haram wae angel kok kudu sing halal. Nah, itu loh ya. Itu karena apa? Karena orang itu sudah putus asa dari rahmat Allah, tidak memperhatikan bagaimana burung pipit yang tidak membawa bagor, tetapi optimis, pagi-pagi keluar, pulang juga kenyang, bahkan kadang-kadang bawa di mulutnya untuk anak-anaknya, tetap dapat. Ya, ini. Jadi kehalalan itu tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kelima, dalam mencari rezeki itu ia tidak mengandalkan kekuatan, kecerdasan, pengetahuan mengenai cara-cara mendapatkan uang dan pengelolaannya, tetapi minta pertolongan kepada Allah dan bertawakal. Sekarang itu banyak sekali orang yang bertawakal, berpasrah, berserah diri kepada usahanya. Itu keliru. Berserah diri itu ya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ngen-ngennya itu apa ya? Apa Pak? Anggapnya. Nah, itu. Anggapnya itu kalau sudah berusaha, wis pinter banget, wah, mesti untuk rezeki. Dilalah kersane Gusti Allah. Nah, merucut. Nah, yang terjadi adalah putus asa. Nah, makanya mestinya tidak semata-mata mengandalkan kemampuannya, tetapi usaha maksimalnya itu yakin minta tolong kepada Allah. Nah, untuk disampaikan juga berserah diri kepada Allah, pasrah. Gusti Allah, kulo sampun usaha ngeten-ngeten nika. Nyuwun duh Gusti Allah mugi panjenengan kabulaken. Nah, ketika nanti berhasil itu tidak akan menyombongkan diri, tetapi ini semua adalah kehendak Allah. Seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Nah, orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin minta tolong kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, ini kalau berhasil ya dia akan bersyukur. Tetapi kalau belum berhasil maka dia akan tetap bersabar. Nah, bersabar. Ya, itulah, nggih. Yang keenam, memohon kepada Allah agar berkenan memberi jalan menuju kemudahan urusan dan keberhasilan serta cara yang efektif dalam mendapatkan rezeki. Ya, ini. Jadi selalu mohon kepada Allah. Nah, tadi kita sudah doa tadi, Allahumma ini as'aluka, mohon kepadamu ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba, minta rizki. Nah, itu. Nah, yang ketujuh adalah memohon keberkahan rizki. Ya, mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Ada banyak orang yang rezekinya berlimpah, ya, omahe akeh banget, malah bingung. Ya. Ada rumah kok 16. Ada yang punya rumah itu sampai 16. Itu bapak saya itu cerita. Teman jalan-jalannya di Bekasi itu rumahnya sampai 16. Nah, sekarang stroke. Ya nggak bisa apa-apa, ngontrol rumahnya aja nggak bisa kok. Iya, loh, ada cerita tau. Omahe akeh banget. Ning ya itu. Nah,
Punya kolam renang. Pak Jakem itu kalau tiap hari mau renang bisa itu. Saya diajak renang tapi saya nggak mau. Karena dia punya, kok punya? Enggak ya, nunggoni. Tapi juga yang punya juga jarang berenang. Nah itu ya. Jadi punya rumah, punya ya. Tapi tidak bisa pakai. Maka yang kita minta adalah yang berkah. Sidik neng berkah. Tapi yang diminta apa? Banyak tapi berkah, kan nggak mau rezeki kok sidik. Banyak, tapi berkah. Berkah itu apa? Napa Bu berkah niku Bu? Napa Bu? Berkah itu ziyadatul khair. Ya, itu kebaikannya selalu bertambah-tambah. Kebaikan wis pokoknya eneng apike wae iki. Duwe sepeda berkah, duwe motor berkah, duwe mobil berkah, duwe rumah berkah, duwe gaji berkah. Itu yang jadi harapan kita. Ya. Ini keberkahan itu yang kita harapkan. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadikan tadi 7 hal tadi. Jadi motivasi kita ngono kuwi lah sebagai orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, mengharap amalan diterima. Amalan itu diterima oleh Allah itu ada syaratnya. Gitu? Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah amal itu dikerjakan dengan ikhlas. Nek ra ikhlas ya enggak akan diterima. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan. Ikhlas nek tidak sesuai dengan tuntunan ya tidak ada apa-apanya. Itu dulu pernah saya sampaikan di surat Al-Kahfi, rada keri itu saya lupa ya ayatnya. Ya. Itu orang yang paling rugi amalnya. Di isinya itu rugi amal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang yang ya sesat amalnya di dunia. Meskipun dia merasa sudah beramal. Karena apa? Tidak dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan. Jadi ikhlas kalau tidak sesuai dengan tuntunan juga tidak diterima. Sesuai dengan tuntunan yang tidak ikhlas juga tidak diterima. Syarat itu harus ada. Tuntunan itu misalnya ya, kalau sudah ditentukan tempatnya, ya maka kerjakanlah sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Haji di mana? Di Mekah. Ya di Mekah. Sholat di mana? Di masjid. Di rumah boleh. Ada yang di kuburan, ibadahnya itu di kuburan. Itu tidak sesuai dengan tuntunan. Nah itu. Kalau sudah ditentukan jumlahnya, maka kita mengikuti jumlah yang sudah ditentukan itu. Misalnya apa Bu yang ditentukan jumlahnya? Banyak. Sholat subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat, ya. Apalagi kurban, kalau sudah ditentukan 1 sapi untuk 7 orang maksimal, artinya 1 juga boleh. Kok untuk 20 orang ya nggak boleh, karena iuran. Ada loh di tempat tertentu itu main gede, akhirnya lebih dari 7 orang. Nah, itu orang Islam juga yang begitu. Itu kalau sudah ditentukan jumlahnya. Kalau sudah ditentukan waktunya, ya sesuai dengan ketentuan waktu itu. Subuh misalnya sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ada yang subuh jam 11. Sesuai dengan tuntunan enggak. Kalau sudah ditentukan. Haji waktunya di bulan Dzulhijjah. Ulama Indonesia ada yang mengusulkan haji tidak di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena enggak suk-sukan. Ya nanti tidak ada kurban. Itu
Ya enggak boleh. Wong udah tuntunannya seperti itu, ya. Mina itu tempat orang-orang ya di Mina ya. Itu jadi masalah ketika Mina itu sudah kebak, kemudian ada Mina jadid, Mina baru kebak meneh. Saat itu ada Mina jadidul jadid. Mina baru neng baru meneh. itu masih diperselisihkan boleh atau tidaknya gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan apalagi tadi ya waktu jenisnya, nah, maka harus sesuai dengan jenisnya itu. Jadi misalnya korban itu harus dengan kambing atau sapi, kebo atau unta, ya udah itu. Jangan ditambah-tambah korban kelinci. Nah, itu karena populasi kelinci banyak, nggak boleh. Atau ayam, karena ayam relatif lebih murah tapi banyak. Korban ayam 100, tidak boleh. Ya. Ini sesuai dengan tuntunan. Maka kita hendaklah ini supaya amal kita diterima, maka kita harus mendasarkan kepada ilmu. Nah, inilah pentingnya mencari ilmu. Mengaji itu ya mencari ilmu, nanti kemudian diamalkan. Maka amal harus ilmiah, ilmu harus amaliyah. Amal yang ilmiah itu amal yang mendasarkan kepada ilmu. Ilmu yang amaliyah adalah ilmu yang diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajaratu bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, ini sudah tinggal 4 menit. Tadi Rupa Anta mintanya sebelum kurang 5 menit. Nah, ini udah lebih. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengajian pada pagi hari ini ya. Menggantikan para sesepuh ya, para ilmuwan. Saya bisanya ngaji ya mau ngaji sederhana. Nah, tapi mudah-mudahan paham. Ada 1-2 yang ngantuk, ya ndak apa-apa karena tadi malam ya sampai malam sekali. Biasanya ngaji nek ngantuk itu kalau ngaji malam. Nah, tapi ngaji pagi yo ngantuk ya ndak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.